baca buku tika, adil dan manis sentosa. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan. Izinkan saya membacakan laporan Ketua Pelaksanaan Kegiatan Kota. Dasar pelaksanaan kegiatan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pustaka, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang perpustakaan. Ada beberapa desa yang belum mempunyai perpustakaan, Pak. Insya Allah nanti kedepannya mereka bisa andil. Memang di perpustakaannya 1000 buku, Pak, ya. Anggarannya cukup gede, Pak. Jadi mudah-mudahan kedepannya dari desa yang belum mempunyai perpustakaan, insya Allah bisa ada dianggarkan. Dengan budaya masyarakat yang seperti, apalagi generasi muda saat ini, pola perilaku sedikit berbeda dengan perilaku dulu, orang dulu. Mereka tergolong dalam next generasi yang menuntut pelayanan yang serba cepat dan tepat. Agar perpustakaan tidak jauh ketinggalan oleh para penggunanya, perpustakaan mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan penggunanya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan desa menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa. Perpustakaan ini ada niat yang paling penting. Sebenarnya ya artinya silaturahim di antara mereka. Kita seringlah selalu mengadakan pertemuan, macam mana cara mengelola. Kemudian hari ini kita akan diberikan pembekalan. Ya. Diharapkan kedepannya perpustakaan desa dapat menjadi pusat informasi yang lengkap, menarik, mudah dijangkau sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan intelektual di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab penguatan peran perpustakaan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bimbingan teknis strategis pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara resmi saya buka. Sekian, terima kasih. Tulis kata menjadi prasa, kata tersusun menjadi karya. Mari manfaatkan perpustakaan desa mewujudkan Belitung Timur bangkit dan berdaya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti saya bang itu atau di Sapura itu kan, artinya dia ini fitur orang fitur. Kita sudah jemu ya, Kelihatan anak Ada ya? Ada, Pak. Oh. Kami ada naskah kuno aja apa coba? Ada yang ilmu tangan. Kalau ini? Naskah salam itu, Pak. Hah? Naskah kuning. Kuning, Pak. Kuning. Mana yang itu sudah diterjemahkan temannya dari kawan-kawan, ada dalam bahasa Indonesia, itu kan Arab Melayu. Iya. Narasumber kita yaitu Pak Renus Ciboro untuk menyampaikan materi untuk dapat diikuti dengan seksama ya. Perkenalan yang lebih dalam sambil penyampaian materi, waktu dan tempat kepada Bapak Renus kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadu, terima kasih. Nama saya mungkin hanya tahu nama saya itu ini siapa. Nah, saya itu orang pegunungan, orang gunung. Bahkan gunung itu tinggi dan kita di lerengnya.
Nah, barangkali karena saya orang desa, kita ini dari pembangunan sebuah transformasi perpustakaan berbasis sosial, sebenarnya itu apa sih? Inklusi sosial. Cuma nanti Bapak Ibu kalau ikuti media sosial, satu, pertama kualitas manusia, dan kedua adalah kesejahteraannya. Orang bertanya, kenapa sejahtera? Apa hubungannya perpustakaan dengan kesejahteraan? Ada pertanyaan, apa hubungannya perpustakaan dengan kesejahteraan? Ketika hancur dibom oleh Amerika, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, itu kan hancur lebur negara itu, hancur semua. Lalu apa yang terjadi pada saat ketika hancur? Datanglah Kaisar Jepang mengirim semua pompa dari Amerika untuk pendidikan. Jadi pendidikan menjadi nomor satu. Mereka mengembangkan putra putrinya selama sekian puluh tahun dengan kualitas SDM. Jadi inilah begitu absurdnya masalah perpustakaan. Kita mencari isu strategis informasi berbasis Indonesia. Kita mencari isu strategis di bidang perpustakaan. Apa sih perpustakaan padahal zaman sekarang, ataupun di mana pun, perpustakaan menjadi salah satu alternatif yang paling pas. Misalkan, ketika kepala desa membutuhkan suatu keputusan mau membuat kebijakan, selayaknya perpustakaan dimanfaatkan. Karena apa? Data informasi ada di perpustakaan. Makanya terisilah dengan perpustakaan berbagai informasi, data dan kebijakan. Membuat itu, saya juga mengatakan, kalau bisa, ketika membuat suatu keputusan atau kebijakan, harus menggunakan perpustakaan. Pengelola perpustakaan atau pustakawan, ya mereka punya data semuanya. Jangan cuma kita hanya menerima data, tapi kita memproduksi data dan menganalisis data. Apa kita bisa bermain? Apakah kita terpinggirkan? Nah, kehadiran transformasi di sini, kita akan mengajari para peserta, fasilitator atau pengelola desa supaya mereka bisa memanfaatkan informasi atau media yang ada di kota ke desa. Kalau sekarang kan dari desa ke kota. Apa yang sedang terjadi di desa? Pembangunan. Yang terjadi di desa sekarang ini adalah banyak desa-desa yang tergantung kota. Ibu Pak, banyak desa-desa itu tergantung kota. Masih bakti, kami dapat. Oke, terima kasih tepuk tangan dong buat kita semuanya Bapak Ibu. Nah, selamat datang Sri. Oke, terus desa Gantung. Gantung udah ada Gantung? Belum. Lilangan? Desa Lilangan? Belum ya. Desa Selisih? Dengan siapa? Sunita. Oke. Terus desa Mempaya dengan siapa? Feby. Oke. Terus desa Sukamandi? Weh, pasti ini. Sehari berapa kali mandinya? Dengan siapa? Berdua ya? Siapa namanya? Feby sama Denanda. Yang bisa dibaca oleh teman-temannya, ya. Landscape aja, lebar biar bisa kebaca. Sudah? Nama panggilan aja, nggak usah panjang-panjang, nanti susah ingatnya. Sudah? Misalnya Suci dari desa Dendang. Suci desa. Sudah? Dipahami? Dipahami ya, Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu 1 sampai 3, hitungan ketiga kertasnya disembunyikan. Paham? Paham? Silakan. Mau jalan nggak apa-apa. Mau jalan nggak apa-apa. Mau pilih nggak apa-apa. Saya kasih waktu. 1. Mau pilih jalan nggak apa-apa Bapak Ibu. Lihat sebanyak-banyaknya, ingat sebanyak-banyaknya. 2.
2,5? 3. Silakan duduk. Sembunyikan kertasnya. Udah? Nah, sama Bapak Ibu yang paling aktif, yang paling aktif berpendapat. Nah, jadi yuk mulai sekarang kumpulin bintang-bintangnya. Yang bisa menyebutkan 5 nama, silakan angkat tangan dapat bintang. Belum. Oke. Dona dari Cendil, benar? Iya, halo Dona Cendil. Lanjutnya Pak Yundai dari Gantong. Benar Pak Yundai ya namanya? Oke, 2 Pak Yundai. Terus Buja dari Aimadu 3, benar Buja? Oke, 3. 2 lagi Feby dari Mempaya 4. Satu lagi Nur dari Kelubi, benar? Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Ingat nih sama teman-temannya. Dapat 1 bintang buat Denada dapat 1 bintang. Kedua, layanan kami selama ini hanya pinjam baca buku, wisata edukasi dan storytelling. Nah, kalau iya, tempelkan warna biru. Kalau enggak, tempelkan warna merah. Yang ketiga, kami punya mitra di luar institusi perpustakaan yang mendukung layanan di perpustakaan kami. Nah, kira-kira keadaan sekarang ya, bukan keadaan rencananya dan bukan, belum. Keadaan sekarang saat ini, detik ini, hari ini. Bapak Ibu punya mitra nggak selama ini dalam melaksanakan kegiatan di perpustakaan? Kalau punya, baik itu di dalam kampus. Ini sebenarnya perpustakaan kami itu di tahun 2014 atau 2015 itu, sebelum saya masuk ke desa itu ada keberadaannya, jelas ada gedungnya juga, barang bukunya juga ada, dan sempat dapat beberapa kali bantuan dari kabupaten maupun provinsi. Ya, jadi setelah adanya renovasi di lingkungan desa, karena memang waktu itu menyatu di kantor desa, jadi perpustakaan yang seharusnya ada tempatnya sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang posisinya kalau bukunya ada di kantor desa. Iya. Dan setelah adanya pemilihan kepala desa di tahun 2017, kami memang ada rencana untuk membangun perpustakaan. Di tahun 2020 sudah direncanakan dan sudah dianggarkan, namun dalam COVID maka kegiatan untuk membangun itu dialokasikan ke hal lain. Ya, sampai dengan sekarang. Nah, kami rencananya di tahun depan itu untuk memulai hal baru terkait perpustakaan. Rencananya kami akan membuat pojok baca ya di kantor desa, di mana nantinya sebelum adanya tempat itu perpustakaan khusus milik desa. Nah, itu rencananya untuk apa mitranya? Biasanya kalau ada kegiatan diadakan di perpustakaan, kayak ada cerita gitu dengan PKK, atau ada kegiatan pelatihan pertemuan PKK. Jadi di Dendang sudah melakukan itu ya, Suci ya. Di Dendang ini mitra tahun apa tahun baru tahun ini atau tahun sebelumnya? Mitra dengan program reformasi. Oh, baru ya, baru. Oke. Nah, jadi contohnya di desa Dendang ya Bapak Ibu, bisa kita contoh untuk teman-teman yang lain, dia bermitra dengan PKK dalam melakukan kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan Ibu PKK tadi, misalnya melaksanakan kegiatan di perpustakaan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diangkat-angkat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan.
Salah semua. Salah semua. Yang mana ini? Baru minta 2 mangkok. Lagi ya. Di mana-mana hatiku senang, tangan digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 2 botol. Satu berarti. Oke. Ini siapa namanya? Belum, bentar. Siapa? Sar Cahya. Oh, yang kita sama nama ya. Sar Cahya. Sedikit review Sar Cahya, kemarin kita ada 4 sesi. Bisa sebutin sesi apa aja? Dari pertama pagi sesi apa? Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini butuh kita untuk mendorongnya. Perpustakaan kegiatan yang mengaplikasikan informasi yang diakses di perpustakaan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang kita sebut dengan setelah kita benerin diri kita, perpusnya udah bagus, udah bersih, bukunya udah ada, komputernya ada, internetnya ada, barulah kita masuk ke strategi yang kedua ini, namanya pelibatan masyarakat. Maksudnya, kita membuat kegiatan-kegiatan untuk masyarakat kita dari akses udah kita punya. Nah, kan di strategi yang pertama kita udah punya buku nih, buku udah ada, perpusnya udah ada, komputernya udah ada, internetnya udah ada. Terus mau ngapain? Nah, mau diem aja kan enggak? Nah, makanya di strategi yang kedua kita melakukan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi perpustakaan untuk masyarakat. Inilah yang kita sebut dengan pelibatan masyarakat atau community engagement, CE biasanya singkatannya. Sukses ya, udah peningkatan informasinya udah bagus. Mau diem aja? Nggak bisa kan? Nah, karena itu program ini berurutan strateginya teman-teman. 3 strategi itu berurutan. Pertama, peningkatan layanan informasi, kedua pelibatan masyarakat, dan yang ketiga kita tingkatkan pemanfaatannya. Udah punya bukunya, manfaatnya buat apa nih? Apa cuma buat dipajang doang di situ? Oh, saya punya buku 1000 bu, 2000. Dibaca